Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak semuanya, para reviewer yang kami hormati, dan juga dari Siamerik Fund yang berbahagia. Pada kesempatan siang kali ini, saya Agung Sudaryono selaku Ketua Tim Peneliti dari SD Muhammadiyah Sapen akan menyampaikan presentasi proposal tentang penelitian tindakan kelas kami dengan judul meningkatkan partisipasi dan kebugaran fisik peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Sapen selama pandemi COVID-19 dengan Project Based Learning. Baik, Bapak yang kami hormati, pada penelitian ini ada tim yang membantu kami. Saya sendiri Agung Sudaryono selaku Ketua Tim Peneliti. Kemudian ada Dian Ikarat Namidayanti SPD JAS MOR, mahasiswa olahraga, selaku sekretaris, dan anggota tim peneliti kami Didi Suntarto SPD. Kami bertiga adalah guru PJOK di SD Muhammadiyah Sapen, meskipun status kami di dua sekolah. Saya di Sapen 2, kemudian Pak Didik dan Bu Dian ini ada di Sapen 1, tapi kami bisa berkolaborasi untuk melaksanakan penelitian yang ada di sekolah kami. Kemudian yang melatar belakangi dari penelitian ini yang pertama adalah selama pandemi COVID-19 yang mulai pada tahun 2020 di awal Maret, tidak ada interaksi secara langsung dalam program belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh, membuat mata pelajaran PJOK kurang hidup dan bermakna. Kemudian yang berikutnya, guru sering mengalami kendala, yaitu lambannya siswa mengembalikan lembar kerja atau jawaban saat offline, artinya orang tua memberikan di sekolah, dan juga hasil belajar dalam format online melalui LMS. Kami menggunakan Learning Management System, Google Drive, Google Meet, dan juga Google Classroom. Kemudian yang ketiga, adanya interval yang jauh pada partisipasi siswa yang mengumpulkan tugas dengan siswa yang tidak mengumpulkan tugas atau terlambat mengumpulkan tugas. Kemudian yang keempat, dengan penelitian ini diharapkan siswa memiliki partisipasi dan juga aktif dalam mengikuti pelajaran PJOK dari rumah dan mengumpulkan tugas melalui Project Based Learning dengan proyek berupa membuat konstituan. Identifikasi masalah dari latar belakang yang ada. Yang pertama, belum adanya model pembelajaran PJOK yang ideal selaras dengan program belajar dari rumah. Kalau di pelajaran pendidikan sampai olahraga dan kesehatan, ada prinsip bahwa tidak ada metode yang sempurna. Adanya adalah metode yang mendekati sempurna atau ideal. Kemudian, identifikasi yang kedua, masih ada 40% guru di sekolah kami dan siswa yang tidak siap menghadapi program belajar jarak jauh atau sejak terjadinya pandemi. Ini disurvei oleh komite sekolah pada saat itu mulainya pandemi sekitar bulan Maret 2020. Kemudian hasil survei juga menyatakan bahwa sekitar 14% guru dan siswa belum terampil mengoperasikan tools dan platform atau learning management system dalam pembelajaran online selama program belajar dari rumah. Jadi mungkin mengoperasikan komputer bisa, tapi mengoperasikan Google Meet, Google Classroom, kemudian juga Google Form, itu banyak belum bisa, apalagi dengan learning management system yang lebih rumit lagi. Kemudian 60% siswa mengalami kendala dalam program belajar dari rumah untuk pelajaran PJOK pada jenjang ini. Artinya apa? Anak-anak mengalami kesulitan untuk mengikuti pelajaran gerak secara online. Kemudian, identifikasi yang berikutnya, belum adanya evaluasi berapa besar efektivitas program belajar dari rumah untuk mata pelajaran olahraga ini. Dan dari survei yang diadakan, baru 13,7% orang tua siswa yang merasa bahwa hasil belajar anak-anak mereka dalam kategori baik. Nah, dari 4 identifikasi yang kami lakukan ini, ada 3 hal penting yang perlu kita garis bawahi, yaitu kaitannya dengan partisipasi, kaitannya dengan tugas gerak, dan kaitannya dengan hasil belajar anak-anak di rumah. Berikutnya, rumusan masalah yang bisa kami ajukan setelah melihat dari latar belakang dan identifikasi masalahnya. Yang pertama, kaitannya dengan partisipasi. Bagaimanakah pendekatan PJBL dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam pelajaran PJOK selama pandemi COVID-19?
Kemudian rumusan masalah yang kedua, apakah dengan pendekatan PJBL, hasil belajar mata pelajaran PJOK siswa kelas 4 Aljabar, SD Muhammad Sapen ini bisa meningkat. Kemudian kaitannya dengan hasil, bagaimanakah pengaruh pendekatan PJBL pada mata pelajaran PJOK siswa SD kelas 4 ini terhadap kebugarannya. Ada 3 rumusan masalah yang kita ajukan. Kemudian tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui seberapa besar peningkatan partisipasi siswa dalam mengikuti pelajaran PJOK dengan pendekatan PJBL. Yang kedua untuk mengetahui seberapa besar manfaat pendekatan PJBL dalam meningkatkan hasil belajar siswa SD Muhammadiyah Sapen ini. Kemudian yang ketiga, berapa besar manfaat dari PJBL untuk meningkatkan kebugaran siswa SD kelas 4 ini. Kami sampaikan bahwa yang namanya kebugaran itu adalah derajat tertinggi dari kesehatan. Karena kebugaran ini memiliki konsep bahwa sebuah kondisi di mana tubuh kita mampu melakukan aktivitas berat tanpa merasakan celah berarti dan juga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Sedangkan sehat, tubuh kita mampu melaksanakan tugas sehari-hari, tapi kalau capek ya terasa sangat capek. Apalagi kondisi yang terburuk yaitu sakit, di mana salah satu anggota atau sistem tubuh kita mengalami cedera atau mengalami sakit yang tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Inilah kebugaran sangat penting bagi kita, terutama anak-anak selama pandemi COVID-19 ini. Kemudian, metode penelitian yang kami lakukan di sini adalah penelitian tindakan kelas dengan spesifikasi pada eksperimental. Disampaikan oleh Prakasa dan Abdullah bahwa penelitian didesain berdasarkan pada penelitian tindakan kelas dengan spesifikasi penelitian eksperimental merupakan penelitian yang berupaya menerapkan berbagai teknik dan strategi secara efektif dan efisien dalam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan Profesor Swasimatia mengatakan penelitian tindakan kelas dengan model eksperimental adalah penelitian yang sangkil atau sahih atau mungkin valid ya untuk meneliti seberapa besar kemajuan ilmiah karena dalam keadaan yang menguntungkan dapat memberikan uji coba yang mantap tentang hipotesis tertentu. Ini yang kita harapkan nanti bahwa kita akan menerapkan project based learning atau PJBL ini dalam upaya meningkatkan partisipasi siswa untuk mengikuti pelajaran PJOK. Kemudian tahapan penelitian yang akan kita lakukan sebagaimana PTK, kita akan melewati siklus-siklus yang tentunya diawali dari pra-penelitian terlebih dahulu. Kemudian setelah pra-penelitian kita ketahui seperti apa, kita masuk kepada siklus yang pertama. Di dalam siklus yang pertama, tentunya kita sebagaimana tahap-tahap PTK yang umum kita laksanakan adalah planning. Membuat perencanaan mata pelajaran dengan RPP yang sesuai dengan materi atau tindakan yang kita lakukan. Nah, kita nanti akan membuat sebuah project based learning untuk membuat kun sebagai batas untuk lari satoran atau lari bolak-balik. Nah, ini kun yang akan kita buat, ini wujudnya kun yang asli, ya, besar, tinggi, kemudian nanti akan kita coba buat seperti yang ada di gambar tengah ini, dan ini nanti fungsinya digunakan untuk berlari, ini ada di materi kelas 4 semester saat ini atau semester 2 ini, untuk materi kebugaran jasmani. Siswa nanti akan melakukan kegiatan seperti pada ilustrasi ini. Kemudian tahap yang harus kita lakukan atau langkah-langkahnya dalam project based learning. Yang pertama adalah start with the essential question, artinya kita menanyakan pada hal mendasar. Kita itu akan melakukan apa? Oh, kita akan melakukan satoran. Satoran itu apa? Untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Kemudian untuk meningkatkan kebugaran apa? Kita melakukan sebuah kegiatan lari bolak-balik dengan lintasan atau dengan tanda supaya bisa diukur dan supaya bisa diatur jaraknya untuk mengetahui kriteria kebugaran kita. Kemudian tahap kedua, design or plan for the project. Akan membuat apanya tadi? Kita akan membuat goals tiruan. Kemudian create schedule, kita akan membuat jadwal, nanti dalam satu pertemuan kita harus sampai apa atau bagaimana yang akan kita lakukan untuk tahap-tahap berikutnya. Kemudian yang keempat, monitor student the progress of the project. Jadi akan melihat perkembangan siswa-siswa dalam membuat proyek ini. Kemudian yang berikutnya, assess the outcome atau menilai hasil produk tersebut baik dengan portofolio atau dengan nilai hasil. Kemudian evaluate the experience atau menilai
mengevaluasi pengalaman yang didapatkan oleh anak. Kemudian yang kedua, action, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan penelitian. Tentunya di dalam kegiatan ini kita akan membuat goals dan kita nanti akan buatkan sebuah tutorial bagaimana cara membuat goals untuk bisa digunakan sebagai media dalam proses pembelajaran. Nah, ini yang akan kita susun. Nanti kita buatkan sebuah tutorial bagaimana kita bisa membuat alat atau membuat media yang akan kita gunakan untuk belajar. Nah, yang akan kita buat nanti hanya 2 goals sebagai batas awal dan batas akhirnya. Ya, kemudian siswa juga mengetahui yang dinilai kriterianya apa, ketepatan waktu mengumpulkan, cara kerja dan proses pembuatan, kerapian hasil dan fungsinya, originalitas atau mungkin daya tarik proyeknya. Kemudian setelah melakukan praktek, nanti siswa diminta untuk menggunakannya, kemudian fungsinya, dan mereka juga diminta untuk mempresentasikannya di depan kelas. Yang berikutnya, observing. Selama kegiatan pembelajaran dan penelitian ini akan ada kolaborator yang akan mengobservasi kita semua, baik subjeknya anak-anak didik atau siswa dan kita sebagai guru dalam pembelajaran. Terhadap materi yang diberikan juga pengamat terhadap guru dalam melakukan tugas. Observasi oleh kolaborator akan meliputi instrumen pengamatan kegiatan pembelajaran yang skala dengan 1-4, instrumen tes berupa tes pilihan ganda dari program Google Suite yang sudah diposting sebelumnya. Kemudian ada instrumen pengamatan partisipasi siswa yang diperoleh oleh kolaborator dengan skala 1-4. Kemudian ada instrumen penilaian hasil karya siswa oleh judgement, ya, evaluating dari guru mata pelajaran PJOK pendidikan jasmani yang ada. Kemudian reflecting kita gunakan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan selama kita memberikan proyek ini, selama pembelajaran ini. Bagaimana keadaannya, kemudian kita lihat kriteria keberhasilannya. Apa yang bisa kita lakukan dengan tugas tersebut? Tentunya kriteria yang akan kita bandingkan adalah adanya perubahan pada partisipasi saat pelaksanaan pembelajaran, adanya perbedaan hasil belajar yang ditunjukkan oleh hasil penilaian produk dan hasil belajar setelah menggunakan program PJBL ini atau pendekatan PJBL ini. Kemudian adanya perbedaan tingkat kebugaran yang ditunjukkan oleh catatan pada laporan penyerahan tugas durasi pelaksanaan shuttle run atau lari bolak-balik. Nah, resume atau proyek yang dibuat nanti tentunya bisa berfungsi bermanfaat seperti yang ada pada ilustrasi di sini. Kemudian ini kriteria shuttle run, mengapa kita menggunakan shuttle run sesuai dengan masukan dari review. Karena shuttle run ini adalah sebuah tes unjuk kerja gerak yang bisa dipakai untuk menilai apapun, apakah kecepatan, apakah kekuatan, apakah daya tahan, apakah kelincahan. Sehingga shuttle run dengan jarak 40 meter atau lari bolak-balik sebanyak 4 kali dengan menggunakan coach ini bisa mengetahui tingkat kebugaran mereka. Untuk anak laki-laki excellent atau istimewa itu tentunya kurang dari 15 detik. Kemudian kalau untuk kurang itu di atas 18,3 detik. Kemudian untuk perempuan, excellent itu kalau kurang dari 17 dan kalau excellent atau istimewa itu kurang dari 17 dan kalau kurang itu di atas 23 menit. Nah, tentunya ini nanti dihitung dengan stopwatch dan dilaporkan oleh orang tua sebagai kolaborator di rumah. Kemudian yang berikutnya ini tentang anggaran yang kita ajukan untuk honorarium peneliti sesuai dengan pagu yang kita ajukan, sesuai dengan surat dari kementerian yang diberikan kepada kita semua. Honor peneliti, kemudian sekretaris dan peneliti, anggota peneliti yang dihitung per jam. Kemudian HVS untuk laporan dan untuk kegiatan nanti anak-anak dikopikan, kemudian karton nanti untuk membuatnya ini, ya, membuat kunsnya ini atau kerucutnya ini. Kemudian untuk lem kertas, kemudian analisis data laboratorium komputer, pembuatan flyer dan modul termasuk tutorialnya, kemudian forum grup discussion ini nanti akan kita gunakan untuk seminar dan juga di grup peneliti, dan perjalanan dinas nanti bila ada anak kesulitan dalam membuat kons ini. Nah, ini yang bisa kami sampaikan Bapak semua, sehingga mudah-mudahan dengan project based learning ini, dengan project membuat kons atau kerucut ini,
dan mereka nanti akan menggunakannya untuk melakukan satoran sebagai batas dan lintasan, diharapkan anak-anak meningkat partisipasinya dan lebih tertarik lagi untuk mengikuti pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan di sekolah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.